Halo, selamat sore. Perkenalkan, saya Putra. Saya dari IPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Surabaya, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Hari ini saya akan memandu Bapak Ibu sekalian untuk sosialisasi pemanfaatan tanah untuk utilitas dan non-utilitas. Baik, pertama-tama saya akan mencoba untuk memberikan singgungan sedikit. Untuk apa sih sosialisasi ini dibuat? Sosialisasi ini sendiri dibuat dalam rangka untuk di mana ada banyak perusahaan yang belum mengerti akan kewajiban retribusi, di mana apabila perusahaan Bapak Ibu memiliki aset atau mengakses ke jalan provinsi. Semisal seperti contoh ada perusahaan di depan ini, beliaunya memiliki mengakses bahu jalan untuk digunakan sebagai akses ke jalan raya, dan jalan raya ini adalah jalan provinsi, maka perusahaan tersebut dikenakan retribusi sewa tanah untuk akses jalan keluar masuk. Apabila perusahaan tersebut memiliki reklame di depan perusahaannya di sebelah pohon ini, maka perusahaan tersebut akan dikenakan retribusi reklame. Dan apabila perusahaan tersebut memiliki pipa yang crossing atau pipa gas yang mengkoneksi, maka pipa tersebut miliknya siapa? Tidak metris dan akan dikenakan retribusi. Jadi, sampai di sini harus diklirkan dahulu Bapak Ibu. Apabila di jalan provinsi ada akses jalan keluar masuk, ada reklame istidentil, dan ada kabel listrik, kabel fiber optik, atau pipa air, pipa gas, maka akan dikenakan retribusi sewa tanah, pemanfaatan tanah sebagai pemanfaatan seperti yang saya sebutkan tadi, selama itu masuk dalam ruang milik jalan aset Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini akan kami bedah satu persatu dulu dasar hukumnya. Apa dasar hukumnya? Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Perubahannya, Nomor 2 Tahun 2022, dan PP turunannya Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan Perda Jatim Nomor 7 2005, dan Permen PU 20 Tahun 2010, dan berkaitan dengan nilai retribusi adalah Perda Jatim Nomor 8 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan dasar hukum ini, pada ruang jalan di Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 11 disebutkan bahwasanya bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan, di mana ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya, dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan, dan ruang pengawas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sebagai maksud akan diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, sampai di sini maka akan saya buka PP-nya dulu Bapak Ibu. Nah, PP-nya itu adalah ini. Nah, di mana di PP tersebut dijelaskan bahwasanya A adalah perkerasan atau badan jalan atau jalur lalu lintas, B adalah bahu jalan, C adalah saluran, D adalah ambang pengamannya, X adalah badan jalan. Nah, di sini ini terlalu kompleks ya Bapak Ibu. Ini bisa terjadi apabila di jalan tol. Kalau di jalan kita tidak bisa terjadi seperti ini, karena ada ambang pengamannya. Kalau jalan kita seperti ini ya. Nah, ini jalan raya. Yang ini bahu jalannya, ini salurannya. Nah, ini biasanya kita ada ruang manfaat jalan, dan rumija. Rumijanya yang ini. Nah,
Apabila ada akses yang tidak berizin dan dilakukan pengerusakan dan fungsinya berubah, itu bisa dikenakan jerat pasal. Bisa Bapak Ibu, karena di undang-undang sudah dijelaskan bahwasanya setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Dan ketentuan pidananya juga sudah ada. Apabila setiap orang mengakibatkan denda penjara paling lama 18 dan denda paling banyak 1.500.000.000 rupiah untuk remaja. Nah, berikut contoh-contoh yang galian liar tadi Bapak Ibu. Nah, ini contoh reklame, ini contoh jalur keluar masuk. Ya. Baik. Jadi, Bapak Ibu sekarang mengerti ya, ini rumijan, rumaja, dan ruasjanya ya. Baik. Nah, apabila ini ada jalan keluar masuk, maka ini masuk di JKM-nya. Apabila ada reklame, ini akan masuk reklamenya. Apabila ada kabel listrik, akan masuk kabel listriknya. Nah, Pak, ini kan ada kabel. Nah, ini bukan punyanya Bapak Ibu ya. Yang punya Bapak Ibu adalah di sini. Apabila reklame punya Bapak Ibu, itu baru kena Bapak Ibu. Tapi apabila itu bukan asetnya Bapak Ibu tidak. Nanti akan kami mintai info saja itu asetnya siapa. Apabila di kami belum izin. Baik. Saat ini Bapak Ibu sudah mengerti bahwasanya remaja dan rumaja itu masuk ke dalam itu tadi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus mengurus izinnya sesuai dengan remaja rumaja tadi. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu tahu bahwa sesuai dengan tadi tidak dilarang, fungsinya itu dilarang berubah. Nah, di dalam Perda Jatim 7 tahun 2005 dijelaskan bahwa pemakaian tanah dilakukan oleh pihak yang menentukan bagi perorangan berani sanksi pemerintah sepanjang tidak dipergunakan oleh pemerintah provinsi. Di poin 1. Di poin 2, pemakaian yang dimaksud membentuk naruh pada dalam atas nilai menurut nah, dalam poin 3, setiap pemakaian tanah sebagai pemakaian 1 harus mendapatkan izin gubernur. Berarti ini diperbolehkan Bapak Ibu selama ada izin pemakaian tanahnya atau surat izin pemakaian tanah atau SIPT. Nah, selama itu ada SIPT maka diperbolehkan, dan itunya yang nanti daftar di Jos Jatim. Gubernur Jawa Timur melalui aplikasi Jos Jatim memberikan izin ke Bapak Ibu tadi. Sudah nih Bapak Ibu diperbolehkan untuk mengakses nih Bapak Ibu. Nah, lalu Pak, siapa aja yang menyewa? Nah, ini dulu Bapak Ibu lihat dulu. Nah, yang sekarang ini ada utilitas dan non-utilitas. Ini adalah pilihan-pilihan yang kami layani. Contoh, ada utilitas, ada kabel listrik, air, bagas. Ada di atas tanah, di bawah tanah. Nah, itu masih bisa nanti izin ke kami. Artinya gini, izinnya itu yang mengeluarkan izin itu adalah Jos Jatim atau Dinas Penanaman Modal Satu Pintu terpadu ya. Di kami itu merekomendasi dan retribusinya saja. Utilitas jangan keluar masuk reklame dan reklame ganjil yang harian, yang bulanan. Nah, setelah Bapak Ibu mengetahui ini menu-menu yang kita berikan, lalu wajib retribusi siapa saja sih yang harus izin ke provinsi. Nah, wajib retribusi di sini kita akan bawa orang pribadi atau badan. Nah, subjeknya orang pribadi atau badan. Nah, badannya siapa? Nah, ini badannya. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan intermedier, perseroan lainnya, badan usaha milik negara BUMD atau badan usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Nah, lalu pasal 87 nih, jenis retribusi teratas jasa umum, jasa usaha, bisnis tertentu. Nah, kok bisa sih Pak kena? Iya, karena masuk ke poin B, jasa usaha. Di jasa usaha, kita masuk ke pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan atau
optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ini contohnya ya, yang tadi ya. Sampai sini Bapak Ibu sudah mengerti nih. Ini harus ada izinnya nih Pak, UKM. Baik, saya akan mengurus. Nah, untuk mengurusnya gimana Pak? Nah, kita masuk ke selanjutnya, yaitu alur. Di alur ini, saya akan mencoba menjelaskan bahwasanya di sini ada 3 alur nih Pak. Di sini alur untuk izin baru dan perpanjangan yang ada pembayarannya, ini ada yang tidak ada pembayarannya. Bedanya apa? Kalau yang tidak ada pembayarannya itu digunakan untuk fasum atau fasilitas umum, di mana yang mengajukan adalah pemerintah. Jadi pemerintah itu pemerintah ya Pak. Kalau yang ini adalah komersial itu pemerintah, yang digunakan untuk komersial. Contoh kayak perusahaan. Nah, yang paling pojok adalah pembayaran retribusi, di mana Bapak Ibu sudah memiliki izin tapi mau melaksanakan pembayaran retribusi dan izinnya masih berlaku. Kalau belum berlaku maka harus diperpanjang dulu. Begitu Bapak Ibu. Untuk pembayaran retribusi Bapak Ibu cukup mengirimkan surat izin pemakaian tanah, scan-scanan, tagihan terakhir, scan-scanan, bukti bayar, terakhir scan-scanan. Semua itu bisa dilakukan dengan menghubungi di WhatsApp CS kami. Dan untuk yang izin baru, maka Bapak Ibu setelah melakukan WACS perizinan dan diberikan kelengkapan beserta linknya, belangkonya Bapak Ibu isi, lalu Bapak Ibu tanda tangan dan Bapak Ibu apply ke kami, maka akan kami terima dan akan kami checklist dulu memenuhi syarat tidak. Apabila memenuhi syarat maka akan kami berikan tanda terima dan ada kode pengajuannya yang nantinya bisa dicek di WhatsApp CS-nya dan akan kami disposisi berkasnya. Jadi dari Bapaknya itu menerima dan bisa memantau, dari kami memproses lanjutan yaitu disposisi. Setelah berkas disposisinya turun ke tim kami, akan kami kelompokkan masuk baru atau perpanjangan. Apabila baru akan kami agendakan. Selama berkasnya itu sudah memenuhi prasyarat dan kami agendakan sesuai dengan agenda kami. Nah, yang perlu disiapkan apabila Bapak Ibu memasuki fase tahap dari paparan adalah PowerPoint, di mana itu dibahas metode pelaksanaannya, spesifikasi teknisnya, metode pengerjaannya, metode pengendalian lalu lintasnya, dan metode rekondisinya. Agar semuanya jelas dan didetailkan satu persatu, baik itu crossing atas, crossing bawah, seurut jalan, itu didetailkan. Pipanya pakai yang ukuran berapa, itu semua dijelaskan. Tata cara pembongkarannya pakai manual atau pakai alat otomatis, nah itu dijelaskan semua. Apabila perusahaan sudah pemaparan dan tidak ada tunggakan, maka akan kami lanjutkan dengan penjadwalan survei. Apabila perusahaan memiliki tunggakan, contoh PT Indosat atau PT Telkom atau PT My Republic memiliki tunggakan di ruas lain, di wilayah lain, akan kami tahan dahulu agar menyelesaikan tunggakan tersebut, baru kami proses lebih lanjut. Setelah dilakukan survei, Bapak Ibu cukup mendampingi dengan orang teknis yang memenuhi kriteria agar bisa menjelaskan kepada kami terkait dengan paparan yang disandingkan dengan data di lapangan, sehingga kami bisa mengambil kesimpulan bahwa pekerjaan tersebut adalah safe dan aman. Maka akan kami proses lebih lanjut menjadi proses reform dan membuat tagihan. Lalu dilakukan pembayaran oleh Bapak Ibu dari perusahaan dan akan kami proses penerbitan rekor. Setelah itu maka akan pengantar dinas dari dinas. Nah, dari sini Bapak Ibu sudah mendapatkan rekom sama bukti bayar. Tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu, karena Bapak Ibu harus melaksanakan pengajuan di Jos Jatim untuk mendapatkan surat izin, karena hasil akhir dari proses ini semua adalah izin dari Jos Jatim. Nah, Jos Jatim ini Bapak Ibu harus mendaftar dan mengajukan ke aplikasi JOS, websitenya Jos Jatim. Nah, ini Bapak Ibu aplikasinya Jos Jatim. Nah, nanti Bapak Ibu masuk ke Jos Jatim ini, Bapak Ibu pilih yang sumber pekerjaan umum bina marga. Nanti di sini ada pilihan hijau utilitas. Ini utilitas yang tadi, pipa, air, bawah, ke atas, tanah.
Ini yang reklame, ini yang JKM. Nah, tinggal dipilih aja Bapak Ibu. Nanti akan ada prasyarat dan diminta untuk login. Ada jangka waktu prasyaratnya di sini sudah ada semua. Nah, jangan menyamakan ini dengan kami, meskipun satu badan, satu kesatuan, tapi ini adalah dinas yang berbeda. Karena Jos Jatim adalah dinas penanaman modal satu pintu terpadu, dan kami adalah dinas pekerjaan umum Bina Marga. Di kami hanya melakukan rekomendasi, sebatas rekomendasi teknis dan retribusi terkait dengan penerimaan PAD daerah, pendapatan asli daerah. Dan di Jos adalah mengeluarkan izinnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah mengerti nih apa saja yang perlu diurus, kelengkapannya apa saja, alurnya seperti apa. Lalu Bapaknya akan bertanya, biayanya berapa Mas? Nah, untuk biayanya kita masuk di poin selanjutnya, di mana biayanya itu adalah ini sesuai dengan Perda 8 tahun 2023 berlaku Januari 2024, di mana untuk utilitas urut jalan 0 sampai 500 dan lebih dari 500 itu harganya berbeda sesuai dengan ini ya Bapak Ibu, tidak saya sebutkan ya. Dan untuk crossing dan crossing boring itu berbeda harganya. Lalu untuk jalan keluar masuk itu harganya sama semua, yaitu 2.300 rupiah. 2.300 rupiah ya Bapak Ibu. Dan untuk reklame, untuk pemasangan di luar kota itu 15.000 di luar kota, dan di dalam kota atau kota itu 17.500. Di mana saja Mas kota itu kayak kota Surabaya Bapak Ibu. Kalau di luar kota itu 15.000 rupiah per meter persegi ya satuannya. Kalau ini per meter untuk utilitasnya. Baik, kami sudah sesuai aturannya Bapak Ibu, sesuai dengan Perda 8 tahun 2023. Apabila ada kesalahan itu Bapak Ibu bisa cross check. Kami terus bersama, apabila ada kesalahan mohon Bapak Ibu bisa report ke kami. Dan apabila ada tarikan di luar biaya ini mohon di report ke kami. Baik, selanjutnya untuk mendaftar mengajukan permohonan rekomendasi teknis bisa menghubungi siapa? Ini ada nomor CS-nya Bapak Ibu. Nomor CS hanya satu aja, ini 0851 1718 0808. Yang kemarin ada Mas 0812 3246 1679. Nah, itu nomornya sudah hangus ya Bapak Ibu, karena sudah kena blacklist sama WhatsApp. Kami berharap nomor ini tidak kena blacklist sehingga nomor ini bisa paten dan permanen. Jadi nomor WhatsApp kami yang terbaru sekarang adalah WACS 0851 1718 0808. Kami himbau agar Bapak Ibu bisa menghubungi di nomor ini dan konsultasi di nomor ini, tidak menghubungi di nomor perorangan petugas kami, karena kami mengusung agar pelayanan kami terima tanpa ada atensi dari perorangan atau orang-orang oknum tertentu. Terima kasih. Saya Putra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.